Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ambat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir untuk menyaksikan video ini. Adapun materi yang akan kami bawakan pada video kali ini yaitu Application Control Framework yang akan dibawakan oleh Utami Rizky Mayangsari, Nur Adijah Syam, dan Muhammad Asnil Syafi'i. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada materi pertama atas nama Nur Adijah Syam, dan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja materi pertama yaitu application control, yang dimana sistem pengendalian internal atau internal control pada sistem informasi yang berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan aplikasi tertentu. Karena setiap aplikasi memiliki karakteristik dan kebutuhan pengendalian yang berbeda-beda. Adapun pengendalian yang dimaksud di sini ada 6. Yang pertama, boundary control, input control, communication control, processing control, database control, dan output control. Yang pertama yaitu boundary control. Tujuan boundary control ada 2. Yang pertama, untuk mengenal identitas dan autentik atau tidaknya pemakaian sistem. Artinya, suatu sistem yang didesain dengan baik seharusnya dapat mengidentifikasi dengan tepat siapa user tersebut dan apakah identitas diri yang dipakainya otentik. Yang kedua, untuk menjaga agar sumber daya sistem informasi digunakan oleh user dengan cara yang telah ditetapkan. Contohnya, yang pertama, otoritas akses ke sistem aplikasi, yang kedua, identitas dan otentisitas pengguna. Boundary control terdiri 5 subjek. Yang pertama, cryptographic control, access control, personal identification number atau PIN, digital signature, dan plastic card. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pembahasan materi dari Nur Syam. Selanjutnya saya persilakan kepada Utami Rizky Mayangsari untuk membawakan materi yang kedua. Dengan hormat saya persilakan. Materi yang kedua mengenai pengendalian masukan atau input control. Pengendalian masukan dirancang dengan tujuan untuk mendapat keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Input control ini merupakan pengendalian aplikasi yang penting karena input yang salah akan menyebabkan output juga akan keliru. Mekanisme masukkan data input ke sistem dapat dikategorikan ke dalam 2 cara. Yang pertama, batch system. Yang kedua, online transaction processing system. Yang kedua, ada pengendalian masukan. Yang pertama itu seperti semakin banyak intervensi manusia dalam metode input data, kemungkinan munculnya kesalahan semakin besar. Yang kedua, semakin besar jarak waktu antara deteksi adanya kejadian dengan input dari kejadian tersebut, kemungkinan munculnya kesalahan semakin tinggi. Yang ketiga, tipe perangkat input tertentu dapat digunakan untuk memfasilitasi kontrol dalam subsistem input. Materi yang kedua mengenai communication control. Yang pertama ada passive attack, yang kedua active attack, yang ketiga menyisipkan pesan, yang keempat menghapus pesan, yang kelima modifikasi pesan, yang keenam mengubah urutan pesan, yang ketujuh duplikasi pesan, yang kedelapan membuat pesan korup, yang terakhir spamming. Yang perlu diperhatikan auditor adalah yang pertama physical component control, yang kedua line error control,
yang ketiga flow control, yang keempat ping control, yang kelima topological control, yang keenam channel access control, yang ketujuh internet working control, dan yang terakhir communication architecture control. Materi selanjutnya mengenai pengendalian proses. Pengendalian proses diperlukan dalam pengendalian intern untuk mendeteksi terjadinya perubahan data yang sudah valid menjadi error karena kesalahan proses. Kesalahan yang paling mungkin terjadi adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, dan sebagainya. Sekian materi dari saya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pembawaan materinya dari Utamira Sumbengsari. Materi yang terakhir akan saya bawakan mengenai processing control. Adapun dari processing control yaitu mengenai prosesor control, yang kedua real memory control, yang ketiga virtual memory control, yang keempat itu integritas OS, dan yang kelima itu application software control, audit trial control, dan audit checkpoint. Adapun database control yaitu access control, internal control, application software control, corruption control, cryptography control, audit trial control, dan existence control. Dan adapun dari output control yaitu inference control atau retribution control, masturbation control, yang kedua itu batch output production dan distribution control, yang ketiga audit trial control. Adapun bagian-bagian dari audit trial control itu accounting audit trial, operation audit trial, dan terakhir itu existence control. Nah, sekian dari pembawaan materi dari kelompok kami. Adapun ketika teman-teman ingin bertanya akan kami sesi tanya jawab secara online. Cukup sekian atas pembawaan materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.